alamin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Qul fadil rahimani wa rahmatullah. نواصل درسنا في كتاب منظومة القواعد الفقهية مع شرحها للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد قرأنا البيت الخامس والسادس، أليس كذلك؟ اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. Baik. Ini yang beliau sebutkan di matan dan syarah, ini harus dikuasai betul ya pembahasan ini, karena di sini beliau menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Apa itu ilmu nafi? Ya kan? Yang paling pertama beliau bilang apa? Afdhalal minan, anna afdhalal minan. Yang sebelumnya saya bilang i'lam, ketahuilah. Ya, berarti ini perkara penting. Ya, kalau ada i'lam itu berarti itu perkara penting setelah yang bersampai. Nah, itu i'lam itu. Iya, i'lam itu. Nah, sampaikan kamu begini. Baik. Hudita ini kalau antum baca di mana, di qawaidul i'rab, namanya jumlah apa ini? Qabariyah. Jumlah i'tiradiyah. La mahalla laha min al-i'rab. Jumlah i'tiradiyah. I'lam rahimakallah. Ya. I'lam hudita dan seterusnya, ini namanya jumlah i'tiradiyah, jumlah kalimat sisipan. Tidak ada mahalnya dalam i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Karena ada jumlah yang ada mahalnya tak? Itu di situ antum harus pahami betul itu. Itu kitab tipis tapi subhanallah rumus semua. Ya. Di murojaah aja itu, qawaidul i'rabnya. Senyum-senyum tanda tak murojaah. Sudah murojaah bersenyum baru tunda-tunda kode. Ya, murojaah baik-baik, membantu sekali ya. Antum kalau paham itu buku yang seperti itu dan buku-buku nahwu yang lainnya di bawah dan di atasnya, itu luar biasa. Ya. Jadi orang yang paham ini pasti dia belajar, semangat belajar. Pasti. Karena dia rasa itu enaknya, nikmatnya. Oh, kita ada ilmu 1-2 poin. Pas kita baca buku, luar biasa. Oh, ini kita tahu ini kalimat sisipan ini begini, oh, ada mahalnya. Dari i'rabnya, jangan sampai ada orang datang di i'rab hudita jumlah fi'liyah fi mahalli nasb. Ada itu i'rabnya. Paham ini? Jadi minnah yang paling afdal, karunia yang paling utama, paling luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah al-ilmu nafi. Al-ilmu nafi. Kemudian beliau bilang ilmun. Sengaja beliau bawakan dalam bentuk nakirah karena beliau mau berikan sifat dalam bentuk jumlah. Jadi beliau tidak usah pakai isim mausul. Ya, tidak usah pakai isim mausul, langsung saja nakirah jumlah. Karena jumlah setelah nakirah sifat. Itu juga ada di qawaidul i'rab. Ya, ilmun. Nakirah yuzilu syakka anka wad dar. Ini sifat yang pertama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan asyak, keraguan, ya, wad dar, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran. Ini sifat ilmu yang bermanfaat. Di syarah beliau tegaskan, wa alamatu kaunil ilmi nafi'an ma dzakartu minan nadhmi. Alamat ilmu yang bermanfaat itulah apa yang aku sebutkan di bait syair. Itu apa? Annahu yuzilu 'anil qalbi syai'ain. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghilangkan dari hati 2 perkara, 2 penyakit besar. Apa itu? Wahuma asyubhat wasyahwat. Itu syubhat dan syahwat. Ya. Paham ini? Melamun. Ya. Cipur. Nah, bilame ya, sama-sama jadi. Ya. Berarti kan? Jadi ini syubhat, syahwat
Ini dua penyakit. Beliau sebutkan nanti di paragraf setelah. Ya kan? Dua penyakit yang sangat besar. Ilmu yang bermanfaat ini obatnya. Ya, ilmu yang bermanfaat inilah obat. Ya, dia bersihkan, dia hilangkan itu, dia kikis itu. Itu berproses. Biasa orang kenal dakwah, tidak boleh ini haram. Ya kan? Coba ingat-ingat antum awal ngaji ya. Sebelumnya dulu tolok ya. Pas ngaji, tidak boleh ini syirik, ya kan? Ya, banyak tolak-tolak di sini coba. Dulu. Ya. Dia menjagonya kalau dosa ini dia tommy tolaknya begini ya. Jago main ini main itu. Jadi perkara-perkara yang diharamkan. Ya itu proses. Ya, datang syubhat ya begini. Ditepis itu ilmu. Tak? Paham ya? Coba ingat. Ya syubhat yang apa itu? Kesyirikan itu bentuk pemuliaan kita kepada orang soleh. Dia belajar, ada itu. Ada tuh pemuliaan. Muliakan orang soleh bukan begitu cara. Ini kan syubhat tak? Syubhat ada bid'ah misalnya, syubhatnya begini. Ya itu bid'ah itu misalnya apa? Ada bid'ah hasanah misalnya. Dia belajar, ada itu bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Itu itu ilmu bermanfaat itu. Dia hilangkan apa? Syubhat. Ya. Juga syahwat. Ya. Dia punya ya si dia ya belajar agama tidak boleh. Ada syubhat pacaran Islam ya tena aja. Apa aja pacaran Islam tena. Pacaran Islam zina mata, zina hati dan seterusnya. Ya. Itu ilmu tuh dia hilangkan. Kok dari dua ini ku kasih syubhat bagaimanapun, kau kemas bagaimanapun, riba. Bunga itu bunga indah. Ada riba. Ya kan begitu. Itu ilmu itulah ilmu yang harus kita punya. Ya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membersihkan diri kita dari dua penyakit utama. Syahwat dan syubhat. Paham ini? Paham ini? Kita belajar arahnya ke sini. Ya. Sengaja kita meroja ini supaya antum perhatikan. Ya. Itulah orang belajar. Semakin dia belajar, semakin hilang syubhat dari diri. Bukan tak balik, belajar agama tambah banyak syubhatnya. Itu kacau itu. Benar belajar ini salah, pasti ada yang salah itu. Iya, dia belajar agama, syubhatnya tambahnya di kepalanya, Ya. Atau dia belajar agama tapi syahwat semakin menggila dalam dirinya. Itu berarti bagaimana caranya belajar itu? Ya. Bisa dipahami? Jadi ini nih, ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi harus ini dua ini diperhatikan, ya. Dua ini diperhatikan. Coba kata Syekh, fasyubhatu turithu syakka. Syubhat itu akan mewariskan keraguan. Kita belajar agama, hilang itu keraguan, hilang itu syubhat. Wasyahwat turithu daronal qalbi wa qaswatan. Syahwat itu akan mewariskan kotornya hati dan kerasnya hati. Kita belajar hati bersih. Kita belajar hati lembut. Ya, gampang dinasihati, tidak keras kepala batu. Ya. Dikiri oleh Muhammad, yang ada santri 2 tahun belajar, dikasih tahu pembalakna. Ya. Keras kepala enggak mau. Itu berarti ada sesuatu itu. Ya, syahwatnya masih, hawa nafsunya masih luar biasa. Itu bersikap. Berarti dia belajar bagaimana? Ya, jangan sekedar jasadnya saja ada di RPA, di pondok. Naudzubillah, hati-hati. Tidak lama itu. Ya. Ke penyakit kalau tidak diobati bagaimana? Apa namanya ini? Aldi. Bagaimana aja? Penyakit tidak diobati. Tambah apa? Tambah sakit, tambah parah. Begitu. Jadi jangan merasa senang dan aman. Ya teman-teman yang mungkin tidak paham ini, tidak perhatikan dua perkara ini. Ya, dia belajar, diajari tauhid.
tauhid, sunnah, syubhat masih ya gentayangan di kepalanya, bersihkan itu. Anda menderita itu gentayangan syubhat. Amin. Dan itu ilmu yang bermanfaat, bersihkan syubhat. Begitu pula syahwat. Belajar ilmu agama tapi ya di nomor kontaknya masih ada kode-kode rahasia. Ini santri kadang pintar juga dia. Ya. Di nomor kontaknya itu misalnya fulan, fulana, tapi si dia. Itu berarti syahwatnya belum. Gimana caranya? Dan seterusnya dari apa? Begitu pula wa tusabbitul badana. Syahwat itu akan menjadikan menjadikan badan itu berat, malas anit ta'at. Jadi hitung-hitung diri tak ya kan sudah mulai malas sholat sunnah, malas puasa sunnah, malas dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Paham ini? Jangan sampai ini syahwat ini masih kuat. Berarti belajar. Itu ilmu gampang, ilmunya apa obatnya? Ilmu yang bermanfaat. Belajar baik-baik. Insyaallah itu akan sembuh. Ya, paham ini? Baik. Kemudian kata Syekh, fa'alamatul ilmi nafi'i annahu yuzinu hadainil maradainil 'azimain. Jadi tanda alamat ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu akan menghilangkan dari dirinya dua penyakit yang sangat besar. Ya, kita itu ya berpenyakit. Penyakitnya ini syubhat syahwat. Ya, kita obati dengan apa? Ilmu, belajar agama. Jadi kikis terus itu, kikis terus syubhat syahwat, kikis. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sampai belajar ini tidak hilang-hilang, bahaya. Bagaimana belajarnya? Dipertanyakan. Ya, ada yang salah. Mungkin dia sudah tahu, tidak diamalkan, atau sebaliknya memang bodoh. Gayanya dia belajar, tapi dia masih jahil terhadap perkara tersebut. Wajib lil abadi fi muqabalatihima syai'ain. Dan memberikan hamba ya dua perkara yang merupakan lawan dari dua penyakit itu dengan belajar dengan ilmu yang bermanfaat. Itu apa? Yang pertama wahuma al-yakin. Kalau kita belajar ini pasti ini ada ini al-yakin dan muncul al-yakin. Siapa ini? Keyakinan. Nah, inilah lawan dari asyak. Seperti yang saya bilang tadi. Ada orang kasih syubhat bid'ah hasanah, dia dengan ilmunya padahal orang baru belajar ya, baru ikut daurah 1 kali 2 kali, nah sudah bilang dengan yakinnya ya, tanpa keraguan dia cuma nukil potongan hadis kullu bid'atin dhalalah, titik, selesai. Lo gimana ini bid'ah, kamu pakai mic ngajar bid'ah? Bid'ah itu dari sisi bahasa. Jangan bayangkan orang baru ikut daurah. Paham ini? Ya kan? Coba antum ingat dulu awal kenal dakwah. Itu tidak ada ragunya. Biar antum bujuk ini begini terima itu. Tidak. Nah, itu ilmu. Yakin tuh, yakin sekali. Syirik, nah, jelaskan walaupun kadang dia tidak hafal dalil, tapi bil makna dia tahu. Nah, itu ilmu bermanfaat. Yakin itu luar biasa keras. Ya. Pulang ke rumah mau hancurkan semua kuburan. Nah, itu. Ini karena maksudnya dalam artinya ini baru kenal dakwah, ya. Saking yakinnya itu kesyirikan. Boleh begini. Nah, pelan-pelan tidak kikis. Ya, paham ini? Kemudian wal iman at-tam al-musilu lil 'abdi li kulli matlub al-musmiru lil a'mali salih. Ini syaitan. Iman yang sempurna yang menyampaikan hamba kepada semua yang dia inginkan, yang melahirkan amalan soleh. Inilah lawan dari syahwat. Ya, ini lawan dari syahwat. Bisa dipahami? Ini apa selalu diingat ya. Nah, kemudian juga ayat itu waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini syahwat, ya. Obat dari syahwat itu keimanan yang melahirkan amalan soleh
dia bersabar di atasnya, dengannya dia bisa menepis syahwat-syahwat. Ya, kesabaran itu 3. Ya, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi takdir. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka terhadap ayat kami yakin. Baik. Dengannya mereka jadi a'immah. Ya, imam-imam. Ya, memberi petunjuk di tengah manusia, luar biasa. Ini 2 sifat utamanya. Paham ini? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Ya. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, terlebih syahwat. Ya, dengan ini kesabaran. Yang dengannya dia tetap di atas jalan, dia laksanakan perintah. Karena itu ada syahwatnya. Arahnya itu tadi, meninggalkan perintah dan terjatuh dalam ranah syahwat itu. Ya, dia tidur, enak-enaknya tidur, adzan subuh, ya ada kewajiban sholat subuh kan. Syahwatnya apa? Mengharuskan dia, lanjut, ya sebentar pi komat pi, atau sebentar pi jam 6. Ya, oleh orang-orang awam, atau tidak usah orang awam, kamu waktu liburan, ya sholat di mana? Sholaitu fil ghurfah. Kenapa di ghurfah? Ya, tidak pergi masjid. Ya, aina tusalli? Tusalli fil ghurfah. Biasa. Paham ini? Itu syahwat tuh. Nah, sampai-sampai Nabi bilang apa? Hujibati an-naru bisyahwat. Neraka itu dikitari dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makan. Neraka dikitari dengan nyaman syahwat. Jadi hati-hati kalau perturukan syahwat itu, itu pagarnya neraka. Kalau kau ikuti syahwatmu, masuk. Sebaliknya kalau kita ya berhasil menembus al-makari, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa kita, enaknya tidur, harus bangun sholat subuh. Jiwamu bagaimana? Jujur aja. Sukanya tidur atau bangun? Apalagi pas dingin-dinginnya, hujan keras. Paham ini? Nah, kita lawan. Ayo surga. Ya, paham ini? Kamu jiwa senangnya sama cewek perempuan, apalagi anak muda. Ya, kita putus. Ya, berat. Tapi surga. Saya coba perturunkan. Enak tak? Syahwat, neraka. Ya. Bisa paham ini? Bisa dipahami ya? Baik. Jadi hati-hati itu. Kemudian yang terakhir yang saya ingin ingatkan adalah wahasilu dzalika, kalam Syekh ini, wahasilu dzalika, kesimpulannya adalah annal ilma syajaratun. Nakirah lagi tak? Nakirah. Setelahnya jumlah. Syajaratun tuthmiru kulla qawlin hasan wa amalin salih. Itu rumus. Catat itu baik-baik. Ilmu, itu ilmu yang bermanfaat, itu ibarat sebuah pohon yang senantiasa membuahkan ucapan yang baik dan amalan yang soleh. Ini juga sebenarnya barometer ilmu yang bermanfaat dari sisi yang lainnya. Ya, kalau mau ukur ilmu yang bermanfaat di sini, apa buahnya? Ya, jangan sampai kayak orang Yahudi, ya, tahu kebenaran, tahu ilmu, tapi tidak amalkan, tidak ada buahnya anu jappo. Ya, buah busuk. Paham ini? Paham ini? Nah, tahu kebenaran. Ya, buahnya pengingkaran. Ya kan? Ya, Pak sudah tahu, dikasih hidayah, dikasih petunjuk kepada kebenaran, ditolak, kafir. Ya, bisa dipahami? Baik. Ini ilmu. Jadi ibarat sebuah pohon yang terus-menerus membuahkan ucapan yang baik, amalan saleh. Ya, sebaliknya wal jahlu syajaratu. Sebaliknya kejahilan, kebodohan. Pohon juga, tapi tuthmiru kulla qawlin wa amalin khabis. Tapi pohon yang senantiasa membuahkan ucapan dan amalan yang buruk. Antum lihat nih orang-orang tidak punya ilmu. Coba antum bayangkan diri antum dahulu yang belum punya ilmu.
Ya, sekarang juga punya ilmu tapi masih sedikit. Dulu kita bagaimana model tak? Sebelum kenal sunnah, sebelum kenal dakwah, bagaimana model? Ya, paham ini? Tidak usah jauh-jauh ke orang lain, kita mau dulu. Bagaimana kita dengan dosa dan maksiat, dengan kemungkaran, bagaimana kita dengan perintah-perintah Allah. Hah? Ya, paham ini? Nah, atau lihat yang sekarang. Ya, coba di luar sana orang-orang yang jauh dari ilmu. Hah? Ucapannya bagaimana? Sedikit-sedikit. Ya, ya. Sedikit-sedikit. Ya, paham ini? Sedikit-sedikit kata-kata kotor. Sedikit, tas satu kalimat itu jaraknya. Kalau satu dua kalimat kan apa bicara kotor misalnya. Satu dua kalimat bicara kotor. Itu orang jahil. Itu ucapannya, belum perbuatannya. Ya, itu kejahilan mengerikan. Pohon yang sangat mengerikan. Membuahkan ucapan dan perbuatannya yang jelek. Belum lagi, kejahilan ini bisa melahirkan ucapan dan perbuatan yang berbentuk kesyirikan. Ya toh? Ya. Kejahilan tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Sakit tak? Mau kau sembuh? Saya kasih tahu. Datang kau di sana ada pohon cambang. Ya, bawa kau ayam hitam. Potong di sana. Ini ucapan bagus atau jelek? Kesyirikan ini ajaran salah. Amin. Ini juga yang dikasih tahu bodoh juga. Ya sudah, karena kebodohannya dia lakukan. Jadi sudah double. Ya, sama-sama jahil. Ini mengucapkan ucapan kesyirikan, dakwah kesyirikan yang satu diamalkan namanya kesyirikan. Menyembelih kepada selain Allah. Ini mengerikan. Jahil itu naudzubillah. Belum lagi jahil murakkab, selesai. Tahu jahil murakkab? S2. Sembah mereka S2. Nah, ada S2 S2. Tersinggung nanti yang master. Ya. Ada S2. Pangkat 2 kalau kita bilang. Itu jahil murakkab itu kalau antum belajar al-usul min ilmi al-usul itu jahil murakkab itu dia sudah jahil, salah, bodoh, tapi dianggap benar. Itu kurang lebih itu namanya jahil murakkab. Ya, ada orang jahil tapi dia tahu sudah. Kalau dicontoh itulah ada dia tahu. Tapi jahil murakkab itu dia sudah tidak tahu, jawabannya salah. Apalagi dia sudah salah ngaku benar. Ngaku dia ya bisa pakai. Luar biasa. Ya, bisa dipahami? Ini isyarat ya, jadi tolong diperhatikan ucapan syahid. Kemudian yang terakhir, wa idza kana al-ilmu bihadhihi al-mathabah fayambagi, ilmu sudah begini kedudukannya, ya, dia merupakan karunia Allah yang paling afdal, paling luar biasa, paling besar. Ya, dia berfungsi untuk menghilangkan keraguan, syubhat, syahwat. Maka kata Syekh Fayam bagi sudah seharusnya, seyogianya, sepantasnya bagi seorang manusia itu, khususnya kita seorang penuntut ilmu. 4 beliau sebut ini. Yang pertama, yahrisa kullal hirs, untuk semangat dengan sungguh-sungguh. Ya, betul-betul semangat dalam belajar agama. Belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Wa yajtahida fi tahsili, dan dia, ini yang kedua, kasih nomor situ, 2, dia bersungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Tapi kalau modal semangat, tindro-tindro bagaimana dia bisa belajar? Semangat belajar, semangat, tapi kerjanya tidur. Ya, dia cari bantalnya terus dengan kasurnya. Tidak. Jadi hirs itu yang benar tentunya akan melahirkan apa? Mujahadah. Bisa paham ini? Ya, hirs, kemauan kuat, semangat, kemudian diwujudkan dalam perbuatan mujahadah. Ya, dia kurangi tidurnya, kurangi makannya, kurangi ngobrolnya, ya, banyak membaca, banyak ini. Bukan ya sedikit-sedikit, ada misalnya di sawah, ada misalnya di pinggir kanan, ada bikin ini, bukan tong orang PU, bukan tong petani.
Kalau orang PO mungkin dia urus mungkin ada proyek di kanal mau di apa, atau mungkin petani memang kerjanya dia. Tapi ini santri tapi sedikit-sedikit di situ. Tidak juga pegang Al-Quran, musawas seterusnya. Nah ini kan bagaimana itu rezeki? Ya, apalagi hari Sabtu. Sampai maghrib, sampai adzan. Bikin apa? Ya, antum diuji itu ya, diuji. Dikasih HP itu ujian untuk antum. Antum pakai apa itu? Ya, jangan sampai antum kali-kali nol. Antum belajar 6 hari, pas pegang HP hancur 1 hari. Belajar lagi besok. Sabtu hancur. Ya, ini ilmu yang bermanfaat itu nih kita ingatkan. Ya, ya jangan sampai setiap Sabtu yang ada syubhat syahwat. Ya, belajar lagi 6 hari sampai hari Jumat Sabtu pegang HP ya, YouTube syubhat, YouTube syahwat. Bagaimana mau jadi obat? Bagaimana jadi ilmu bermanfaat? Ya, mainnya HP. Ya, bisa dipahami. Saya tidak memastikan semua yang pegang HP begitu, tapi hati-hati. Sudah banyak korban. Ya, itu HP itu dua ini penyakit yang besar ini syubhat syahwat ini di situ media HP ada. Kamu syubhat model apa Yusuf? Ada di situ. Kamu syahwat model apa? Di situ juga. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau kamu bersendiri khalwat dengan HP ini dua ini mengintai penyakit syubhat. Sibuk ini. Ya, penyakit syubhat dan syahwat. Ini dua ini yang mengerikan. Ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Ini dua ini. Periksa sendiri. Ya enggak Ramadan? Dua ini antum jujur tidak jujur, ngaku tidak ngaku, dua ini putarannya itu di situ. Kalau bukan syubhat, syahwat, silahkan periksa. Hadis palsu, hadis ya macam-macam pemikiran sesat apa semua. Orang-orang Syiah, Khawarij apa semua di situ bermain. Itu saya kemarin nasihatnya, di antara nasihatnya ini kita ini